Halo, saya Adi dari VA Channel. Kali ini saya akan membahas mixer analog. Ini mixer 8 channel dari GT Lab tipe G8BL. Apa aja sih fitur yang ditawarkan oleh mixer ini? Di bagian input di sini ada jack XLR combo. Kenapa dinamakan combo? Karena di sini ada jack untuk XLR atau Canon 3 pin dan bisa untuk Akai TS atau TRS mono atau stereo. Kedua, jack ini akan memiliki fungsi yang berbeda. Jika kita menggunakan jack XLR, maka fungsi dari input ini menjadi mikrofon preamp yang bekerja di impedensi 2,4 kilo ohm dan bisa menerima input maksimum di 17 dBu. Sedangkan jika kita menggunakan jack TS atau TRS di bagian input ini, maka ini akan bekerja di impedensi 11 kilo ohm dan maksimum input di plus 30 dBu. Nah, kedua jack ini akan memiliki peranan yang berbeda dan bekerjanya di sensitivity yang berbeda di bagian input. Untuk cara kerjanya di input 1 sampai 8 ini sama, dan di bagian atasnya ini ada phantom power. Nah, setiap inputnya ini sudah dilengkapi dengan fasilitas phantom power. Saat kita menggunakan mikrofon kondenser yang membutuhkan phantom power atau suplai daya, kita hanya cukup on-kan di sini. Nah, kenapa ini tidak nyala? Karena di bagian ini ada namanya master phantom power. Master phantom power ini maksudnya sebelum mengirim ke channel di sini ada masternya. Jadi ini harus di-on terlebih dahulu. Seperti ini, maka di bagian channel baru bisa berfungsi. Ini juga sebagai keamanan, jika kita tidak menekan ini, maka di channel ini tidak akan bisa berfungsi. Kita lepas kalau ini kita tidak membutuhkan phantom power. Kemudian di bagian bawahnya ini ada gain, mulai dari minus 60 dB sampai mentoknya di 0 dB. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tone dan di sini ada 4 potensio, di mana fungsinya dari potensio ini ada yang berbeda. Yang di bagian atas ini high frekuensi, di mana ini bekerjanya adalah high shelving. Ketika kita menurunkan ini, karena ini di bagian high-nya ini mulai bekerjanya di fix frekuensi 12 kHz, maka ketika kita menurunkan seperti ini dan kita turunkan minus 6, berarti mulai dari 12 kHz ini kita akan menurunkan minus 6 secara keseluruhan nyampe ke 20 kHz. Berbalik juga ketika kita menambahkan, maka ini frekuensi di atas 12 kHz maka akan bertambah 6 dB secara high shelving. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada mid frekuensi, di mana di bagian mid frekuensinya ini ada pilihan untuk frekuensinya. Frekuensi yang mulai dari 400 Hz sampai 5 kHz. Di sini bisa kita tentukan, baru kita bisa mengurangi atau menambahkan frekuensi jika dibutuhkan. Kemudian di bagian low frekuensinya ini fix di 100 Hz. Ini low shelving juga. Jadi ketika kita menurunkan, maka akan turun sebanyak berapa dB gain yang diturunkan di bagian low shelvingnya. Kemudian ada auxiliary. Di sini ada 3 auxiliary. Di sini ada 3 auxiliary, di mana 2 auxiliary ini bisa digunakan untuk monitor output. Ini di channel ini sebagai send atau mengirim sinyal dari channel, kemudian nanti dikeluarkan di bagian masternya. Di sini ini ada master auxiliary 1, 2, dan 3. Ketika kita mengirimkan di channel seperti ini, misalkan di master auxiliary-nya seperti ini, dan outputnya nanti kita gunakan jack yang di bagian aux 1 sampai 3. Nah, di sini ada fungsi ganda di bagian aux yang ketiga. Ini kita bisa gunakan sebagai auxiliary untuk output monitor di output ketiga, atau kita bisa gunakan ini sebagai kiriman sinyal untuk efek internal. Jadi, dengan kita mengirimkan seperti ini, terus kemudian di bagian aux 3-nya juga dibuka. Nah, di sini ini sudah bisa langsung terhubung di bagian internal 99 DSP digital multi effect, yang kita bisa pilih jenis efeknya di bagian sini. Kita bisa putar di sini. Misalkan saya ambil contoh seperti ini di nomor 9, berarti saya menggunakan efek hall nomor 9. Nah, setelah kita seperti ini, kita bisa return ke master LR outputnya. Jadi kita naikkan fader yang di tulisan efek ini, kita bisa mengirimkan efek internalnya ini ke master outputnya. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada return. Ini return untuk mengirim ke auxiliary yang ada di monitor 1 dan monitor 2-nya.
Oke, kemudian di bawahnya ini ada panning atau balance kiri dan kanan. Jika teman-teman ingin keluar di stereo main LR-nya, maka posisinya harus di tengah. Jika mau mengeluarkan hanya di speaker sebelah kiri atau output sebelah kiri, maka harus di sebelah kiri. Dan sebaliknya, misalkan ingin mengeluarkan di sebelah kanan, harus diputar ke sebelah kanan. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada LED indikator peak. Nah, di sini jika sinyal ini peak, di sini akan menunjukkan LED indikator ini akan nyala dan warnanya akan merah. Kemudian ada fader setiap input channel. Jadi ketika kita sudah menentukan dari level gainnya, tone-nya, kemudian kita bisa mengirim sinyal di channel ini menuju ke master LR-nya, misalkan di 0 dB seperti ini. Di sini ada PFL, di mana fungsinya PFL ini ketika kita mau ngecek atau mau cek setiap inputnya, kita bisa tekan di bagian PFL ini. Maka ada atau tidaknya sinyal di input ini kita bisa pantau dari LED indikator yang ada di bagian sini. Oke, kemudian fader untuk levelnya yang kita bisa gunakan untuk mengirim sinyal per channelnya ini menuju ke master output LR. Di mixer ini sayangnya tidak ada tombol mute, jadi untuk teman-teman jika menggunakan mixer ini tidak bisa mute, mungkin bisanya ya hanya menurunkan fadernya jika tidak digunakan. Ini menurut saya agak kurang praktis karena dengan adanya mute ini sangat membantu sekali ketika mungkin kita sedang istirahat untuk acaranya, jadi kita bisa mute sesaat, ketika mau mulai lagi kita bisa on-kan kembali. Tapi itu tidak masalah, kita bisa aja menurunkan di fadernya atau di bagian master dari LR atau di master auxiliary-nya. Jadi bagaimana kita mensiasati untuk masalah tersebut. Kemudian di sini sudah dilengkapi jack TRS 3,5 mili, di mana jacknya ini bentuknya seperti ini. Kita bisa langsung masukkan di sini dan ujungnya ini kita bisa langsung masukkan ke HP atau smartphone. Kemudian untuk levelnya kita bisa atur levelnya seberapa besar dan kecilnya di sini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tune-nya. Ada tune-nya di sini, ada high dan low-nya. Kemudian jika ini dibuka maka akan mengirim ke LR yang di sini. Oke. Atau teman-teman bisa menggunakan USB jika memiliki laptop, bisa untuk record ataupun playback langsung masuk ke sini. Dan di sini nanti kita bisa levelnya di bagian 910 MP3 ini. Oke. Nah, di bagian output master main LR-nya di sini ada output jack XLR 3 pin, ada L dan R. Kemudian di sini juga ada jack TRS atau jack Akai TRS yang fungsinya sama, bedanya di sini menggunakan XLR, di sini menggunakan jack Akai. Nah, untuk outputnya ini memiliki impedansi kalau secara spesifikasinya 75 kilo ohm, sedangkan untuk bekerjanya maksimum di 20 dBu. Kemudian di sini ada monitor output, ini bisa untuk monitoring ketika kita memiliki monitor atau speaker monitor kontrol di kiri kanan, kita bisa mixing langsung dikeluarkan di bagian ini. Di sini ada jack RCA, tap in, dan ini ada record secara langsung. Untuk levelnya juga bisa di bagian ini karena ini pilihan untuk mana yang mau dipakai. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa difungsikan ketika kita menghubungkan si USB ke laptop. Ada yang tertinggal tadi di bagian belakangnya ini, ada AC code input dan juga ada saklar power on off-nya, dan juga ada sudah dilengkapi dengan fuse di bagian bawahnya. Oke, pembahasan singkat tentang mixer GT Lab G8BL ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.